podcast ini merupakan kehormatan bagi kami karena Bapak dapat hadir. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja berbincang-bincang. Tapi sebelum itu, bolehkah Bapak untuk memperkenalkan diri? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Halim SPD, jabatan sebagai PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 52. Alamat PTN Batara 2, 14 nomor 17 Dinas. Jadi kalian sudah tahu kan kepala sekolahnya SMK Negeri 52. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan untuk kepala sekolah kami. Pertanyaan pertama, sebelum apa yang pertama kali membuat Bapak tertarik untuk berkarir di dunia pendidikan? Ya, saya sebenarnya dari awal itu tidak bercita-cita menjadi guru. Ya, saya bercita-cita menjadi seorang teknokrat, yaitu insinyur perkapalan. Ya, tapi karena 2 kali mendaftar di perguruan tinggi, akhirnya tahun ketiga saya mendaftar di teknik mesin. Alhamdulillah lolos. Dan saya pikir teknik mesin itu tidak menjadi guru. Nah, ternyata setelah 2 semester saya di kuliah, baru saya tahu bahwasanya kita akan menjadi guru. Ya itulah kira-kira doa orang tua yang paling diterima. Karena orang tua saya, terutama ibu saya, menginginkan itu saya jadi guru. Jadi orang tua itulah yang diterima. Memang doa orang tua kira-kira. Ya seperti itu. Dalam pertanyaan selanjutnya, sebelum menjadi kepala sekolah, bagaimana perjalanan pendidikan dan karir Bapak? Ya, saya dulu tahun 2003 menjadi terangkat dari guru kontrak di tepatnya di SMK Dua Raya Seminasa. Setelah itu tahun 2007 saya terangkat dari CPNS di SMK Dua Raya. Saat kemarin setelah COVID 2019, saya sebelum COVID, saya karena karena sekolah di sana sudah mulai goyang, maka kami berinisiatif untuk pindah dari situ, sehingga kami mencoba datang di sini. Alhamdulillah kami diterima di sini sebagai guru pada tahun 2019. Jadi awal saya bergabung di SMK Negeri 5 2019 bulan Juli. Jadi guru apa, Pak? Saya menjadi guru teknik otomotif, ya, TKN. Pertanyaan selanjutnya, adakah pengalaman yang paling berkesan selama menjadi pendidik? Ya, pengalaman yang pertama adalah saya kan di samping saya mengajar di sekolah SMK Dua Raya dulu, saya juga mengajar di SMK Pelayaran Makassar, SMK Pelayaran Makassar. Di situ yang paling banyak pengalaman saya yang saya rasakan itu adalah menjadi guru. Ternyata menjadi guru itu adalah harus menjadi teladan, harus menjadi contoh, dan harus menjadi panutan. Sehingga saya berhenti merokok itu karena saya seorang guru. Dulu saya harus melarang orang merokok, padahal saya harus merokok, padahal saya merokok. Maka disitulah mulai sehingga disitulah menjadi seorang guru itu yaitu contoh, harus menjadi teladan. Seperti itu. Berarti Bapak dulu juga pernah nakal seperti siswa-siswa? Bukan nakal ya, tapi ya makanya saya sebagai kepala sekolah itu ya namanya kepala sekolah, kalaupun ada anak seperti itu ya namanya anak pastilah seperti itu. Nah, itulah fungsinya guru, karena kita ditugaskan oleh negara adalah untuk membimbing, ya bukan mengajari. Karena sedianya itu guru itu adalah pendamping yang baik bagi anak-anak, bukan sebagai pengajar, bukan sebagai
eh, lebih hebat, tapi dia hanya sebagai membantu untuk mendampingi siswa untuk menuju ke yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa makna menjadi seorang kepala sekolah? Ya, sebenarnya saya tidak pernah kemarin itu saya tidak berharap untuk jadi kepala sekolah. Ya, saya pada saat Berapa kali? kemarin ya betul. Saya waktu saya terpilih di sini pertama itu di SMK 5 itu dari tahun 2003 menjadi bendahara. Ya, setelah itu 2023 saya menjadi wakil satgas 2024 wakil kepala sarana. Ya, kemarin PLT-nya di ada pergantian, ada mutasi sehingga kami diangkat menjadi PLT kepala sekolah SMK 5 pada tanggal 6 Juli 2026. Berarti memang ada niatnya Pak untuk jadi kepala sekolah? Saya belum berniat karena kalau ada kebijakan berniat, kami kemarin itu ada pendaftaran BKC bakal calon kepala sekolah, tapi saya tidak mendaftar. Tapi ya itulah perjalanan. Ya, Tuhan memberikan tugas, ya, bukan begitu kepercayaan, maka ya, harus diambil. Pertanyaan selanjutnya, nilai apa yang selalu Bapak pegang dalam memimpin sekolah? Insya Allah nilai yang saya pegang untuk memimpin ini adalah satu, kedisiplinan, dan itu adalah modal utama bagi kita semua, bagi anak kita untuk ke depan. Yang kedua adalah bersih, itu menjadi karena tidak disiplin, tidak bersih, untuk mendapatkan siswa yang berkarakter itu jauh. Maka disiplin, bersih, beradab, tentu hasilnya nanti berkarakter, setelah itu siap kerja. Pertanyaan selanjutnya, tentang tantangan terbesar yang pernah dihadapi sebagai kepala sekolah dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, tantangan sebenarnya kalau tantangan ya, saya baru 1 minggu memimpin sekolah ini. Ya, tapi pengalaman yang lalu untuk mendampingi kepala sekolah ya banyak tantangannya, terutama dalam bagaimana mengembangkan sekolah ini. Ya, kita harus banyak berhubungan dengan dunia luar untuk memajukan sekolah ini. Kalau misal kan ada tantangannya dari sebelum pas mendampingi kepala sekolah yang sebelumnya, cara Bapak mengatasinya bagaimana? Yang mengatasinya ya itu dengan harus banyak berkomunikasi dengan orang, ya, karena semakin banyak kenalan, semakin banyak teman, maka semakin solusi itu semakin banyak. Ya, karena makanya harus diperbanyak teman. Nah, boleh kita tidak bergaul, karena di situ banyak teman. Kalau orang dulu katakan banyak teman banyak rezeki, ya, banyak teman banyak solusi, banyak teman banyak sahabat, tentu lebih banyak yang bisa membantu kita dalam menjalankan tugas. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak karakter seperti apa yang sebaiknya dimiliki oleh setiap siswa? Ya, tadi seperti saya katakan tadi bahwa karakter yang saya mau dengan tagline itu bersih, disiplin, bersih, ya beradab. Sekarang era digital ini kan anak-anak mentalnya pintar, tapi mentalnya adabnya yang kurang bagus. Sehingga tantangan kita itu adalah mengarahkan untuk bagaimana untuk menjadi siswa yang beradab dan berkarakter. Karena industri-industri menginginkan itu harus berkarakter siswa. Pintar tapi tidak punya karakter, ya, itu biasanya kurang diperhitungkan di dunia industri. Pertanyaan selanjutnya, prestasi apa yang paling membanggakan selama masa kepemimpinan Bapak? Ya belum ada, karena baru 1 minggu menjadi kepala sekolah, jadi ya saya harus memulai dari awal. Yang jelas kami bagaimana ke depan SMK Negeri 5 dan maju,
Untuk saya berharap bahwa di samping fasilitas yang kita bisa untuk membantu memfasilitasi kelengkapan fasilitas fisik, tentu dengan ya, bagaimana membuat komunitas belajar ini di dalam ini untuk menjadi lebih nyaman dan aman. Pada prinsipnya bagaimana sekolah ini bisa siswa atau guru yang ada di dalam itu merasa nyaman dan aman. Itu prinsipnya. Pertanyaan selanjutnya, program selama Bapak menjalankan sebagai kepala sekolah ini selama 1 minggu, apakah sudah ada program sekolah? Ya. Program yang dengan tagline itu adalah mendisiplinkan siswa. Itu saya punya target 1 bulan sampai 2 bulan. Bagaimana supaya siswa yang ada di luar nongkrong, siswa yang ada di luar parkir itu sudah tidak di luar lagi. Maka kemarin saya MOU dengan Kapolres Sektor Patalasan untuk membantu kami dalam menertibkan siswa yang parkir di luar area sekolah. Tentu tujuannya kedisiplinan. Program apa itu Pak yang paling berdampak bagi siswa? Ya, karena belum terukur. Karena program ini saya belum terukur, tapi saya berharap bahwa ada perubahan setiap hari. Ya, minimal kalau kemarin ya, banyak motor hampir 1/2 motor parkir di luar dengan gerakan itu ya bisa tidak berada di luar lagi untuk parkir, sehingga untuk memantau anak-anak kita itu lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara sekolah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan menurut Bapak? Tentu untuk menciptakan itu sebenarnya tidak gampang, ya, karena semua orang yang terlibat di dalam sini itu harus siap berkolaborasi untuk menciptakan itu, mulai dari depan, mulai dari security, tukang bersih, guru-guru, siswa itu sendiri sampai kepala sekolah itu harus ada cinta, ya, ada cinta. Jadi karena pendidikan itu harus basic cinta kasih sayang. Itu yang harus diperjuangkan. Makanya kalau dasar itu kurikulum dasar cinta kasih sayang. Ya, saya kira anak-anak kita, siswa kita, ya, minimal ada yang persentasenya mungkin ya, membuat nyaman, kondusif untuk belajar dari sekolah itu. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak karakter seperti apa yang sebaiknya dimiliki oleh setiap siswa yang menjadi guru? Ya, karakter yang diinginkan sebenarnya SMK itu adalah lulusannya satu, itu karakter yang dimiliki oleh industri itu adalah disiplin. Ya, karena kalau tidak disiplin, tidak ada industri yang berminat untuk siswa itu, untuk anak kita. Jadi karakter itu yang harus dia, karena kalau tidak disiplin itu berhubungan dengan untung rugi dengan perusahaan itu, sehingga itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bersih. Dimanapun kita berada itu harus bersih selalu menjauhkan, harus, karena di industri pun itu harus bersih. Nah, seperti itu. Jadi karakter bersih, bertanggung jawab, sabar itu harus muncul dari anak kita, dan itu tidak gampang, tidak mudah untuk membentuk perilaku yang santun, sabar, jujur, dipercaya, amanah, itu tidak semudah. Itu dengan tetap proses dari mulai siswa baru sampai di akhir, tentu dengan pelibatan orang tua siswa itu. Jadi yang paling penting itu kedisiplinan. Jadi kalau misal ada siswanya SMK yang berguna yang bisa dibilang tidak disiplin. Ya tentu tadi karena harus ada tata tertib.
Ya, tata tertib lah itu sebagai acuan bagi kita semua untuk meneladani dan untuk mengikuti tata tertib sama kalau negara itu adalah hukum. Supaya kita tertib, karena kalau kita tidak ada hukum, tidak ada aturan, maka tidak bisa mendapatkan namanya disiplin. Ya, itu disiplin. Jadi ada tata tertib. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana siswa dapat menyeimbangkan prestasi akademik dan kegiatan organisasi? Ya, ini yang kadang-kadang biasa anak kita, terutama di sini saya lihat pada saat dia sedang mengikuti organisasi biasanya apa namanya tidak memperhatikan lagi untuk waktu belajarnya. Padahal itu harus diseimbangkan karena prestasi kita harus didukung oleh organisasi. Dan kalau orang berorganisasi tidak ada prestasinya kan, ya, tentu kita bagaimana di masyarakat ke depan. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting peran guru dalam membentuk karakter siswa? Itulah karakter guru itu sebenarnya ya, 50% itu berada di dalam itu, karena di guru ada keteladanan, di guru ada contoh, maka itu yang dilihat. Karena anak kita itu apa yang dilihat, maka itulah yang diikuti. Ya, karena dia hanya mampu yang fisik, ya, kelihatan, belum mampu yang secara dalam. Sama kalau sudah dewasa, mungkin dia sudah bisa memahami tentang apa yang harus dilakukan. Di era digital saat ini, keterampilan apa yang perlu dimiliki oleh siswa? Ya, keterampilan apa saja yang jelas untuk skill, karena di era sekarang itu tentu di era modern ini ya, dengan adanya AI apa semua, tentu kita harus melek itu dengan apa teknologi. Karena walaupun skillnya bagus, tapi melek teknologi ya itu akan terhambat karir-karirnya di industri. Sehingga kita dibutuhkan untuk sambil skillnya diperbaiki, tentu harus dengan melek teknologi, harus bisa bermain di era digital. Jika apakah Bapak sudah tahu berapa tahun Bapak menjadi kepala sekolah? Saya belum tahu sampai berapa kapan, dan namanya PLT itu bisa kapan saja diganti sesuai dengan pimpinan. Jadi harapan Bapak terhadap perkembangan sekolah dalam 5 tahun ke depannya itu bagaimana? Ya, cita-cita saya, kalau saya harapan ke depan 5 tahun ke depan sekolah ini sebenarnya sudah harus menjadi sekolah yang menjadi rujukan di Kabupaten Goa, tentu dengan berbagai fasilitasnya, tentu harus didukung dengan fasilitas untuk bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di Selatan. Pertanyaan selanjutnya, di tengah kesibukan, bagaimana Bapak menjaga semangat dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, hidup ini kan butuh keseimbangan. Karena kalau tidak seimbang, ada yang pincang. Ya, kalau kita melakukan suatu pekerjaan di satu waktu dan 2 pekerjaan itu kadang-kadang ada yang gagal. Makanya harus diseimbangkan. Pekerjaan mana dulu waktunya, tergantung bagaimana kita mengatur waktu. Yang jelas harus pintar-pintar pandai-pandai untuk membagi waktu, untuk memanage waktu untuk bagaimana untuk melakukan sesuatu. Pertanyaan selanjutnya, jika dapat memberikan satu nasihat yang akan selalu diingat oleh seluruh siswa, apa pesan tersebut? Pesan saya bahwa belajarlah dengan ikhlas, ya. Karena tanpa keikhlasan ya,
keberhasilan itu akan kurang maksimal. Tapi dengan belajar dengan ikhlas, dengan seluruh keikhlasan, insya Allah cita-cita akan kita raih. Jadi prinsip saya, kalau saya bekerja saja. Ya, kalau kita bekerja, hanya Tuhan yang tahu. Karena kalau kita bekerja dengan baik, semuanya akan berjalan dengan baik tanpa target-target. Tuhan lebih tahu apa yang harus kita terima. Jadi seperti itu. Kan menurut Bapak kedisiplinan itu sangat penting. Ya. Jadi kalau semisal nih Pak ada yang suka bolos, ada yang bisa dibilang remaja sekarang ini kayak suka mengonsumsi narkoba. Menurut Bapak kalau misalnya ada siswa-siswa SMK yang di Magoa bisa dibilang merokok lah, bagaimana tanggapan Bapak? Jadi itulah dari awal saya sampaikan bahwa menjadi guru itu tidak gampang. Makanya untuk menegur siswa yang merokok, maka gurunya ini jangan merokok. Kalau gurunya merokok baru ditegur, maka itu tidak akan berefek. Kemudian dengan adanya narkoba, tentu ini tantangan berat bagi seluruh pendidikan ini, karena semakin dekat dengan kita, semakin dekat dengan kita. Obat-obat apa yang biasanya dikonsumsi oleh kita itu dekat dan gampang mendapatkan, sehingga harus difilter memang. Nah, kita itu harus diberi bekal yang mana obat-obat yang tidak cocok, yang tidak sesuai, ya itu yang jangan dikonsumsi. Karena ada obat-obat yang memang mengandung kandungan yang mengandung narkoba. Oke, pertanyaan terakhir sebagai penutup, apa doa dan harapan Bapak untuk seluruh keluarga besar sekolah kita? Nah, doa saya hanya doa bahwa yang bersekolah di sini itu berhasil semua, apapun itu profesinya, apapun itu. Ya, karena dalam hidup dan kehidupan itu kan kadang-kadang ya jurusannya lain, tapi pada saat dia bekerja lain. Nah, tapi itu kan tidak jurusan itu tidak terlalu signifikan. Ya, banyak yang biasanya jurusan bagus, tapi kemana-mana yang pekerjaan yang berbeda. Tapi itu lebih bagus lagi kalau sesuai dengan kompetensinya jurusan. Oke guys, tak terasa perbincangan kita yang hangat dan penuh inspirasi telah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak sekolah kita atas waktu, cerita, pengalaman, serta pesan-pesan yang berharga dibagikan pada episode perdana Skaltal. Semoga setiap ilmu, motivasi, dan harapan yang disampaikan dapat menjadi bekal bagi kita semua untuk terus belajar, bertumbuh, dan memberikan kontribusi terbaik bagi sekolah tercinta. Terima kasih juga kepada seluruh sobat Skaltal yang telah setia mendengarkan episode perdana ini. Semoga obrolan ini tidak hanya membawa wawasan, tetapi juga menginspirasi kita untuk terus bermimpi, berusaha, dan berkarya. Jangan lewatkan episode-episode berikutnya karena Skaltal akan terus menghadirkan narasumber inspiratif dan dengan cerita dan pengalaman yang menarik untuk kita dengar bersama. Saya Aisyah, host kalian, beserta seluruh tim Skaltal mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan pendengar kami. Kami pamit undur diri. Kalian jangan lupa follow IG OSIS, subscribe channel ini, dan